Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada, kita percaya hadirat dan berkat Tuhan sentiasa memenuhi kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita, keluarga dan anak-anak untuk mengikuti kebaktian ibadah online yang akan bermula sebentar lagi. Pagi ini kita akan dilayani oleh tim pelayanan dari CCC Keningau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita dapat mengikuti ibadah secara online. Haleluya. Di mana saja kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh masa, tempat, dan waktu. Haleluya. Mari saat ini sebelum kita memulakan ibadah ini, terlebih dahulu kita persiapkan hati, pikiran kita, dan kita fokus kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu kami ada pada pagi hari ini ya Bapa. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar Engkau ya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang melayani ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap puji-pujian yang dibawakan ya Bapa, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu dan dapat mengalir sukacita setiap anak-anak-Mu yang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan membuka mata, telinga, dan hati rohani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, biarlah berlimpah-limpah ya Tuhan, dan kami juga dapat memberkati orang sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyebut syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Amin. Shalom. Sila lambaikan tangan Anda saat ini. Haleluya. Saya percaya kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita adakan pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus.
Mari kita menari bagi Allah kita. Amin. Haleluya.
Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan sebentar tadi. Haleluya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mendengar beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah berkaitan pemberian persepuluhan dan janji iman. Bagi umat Tuhan yang tinggal di sekitar KK, Anda boleh salurkan pemberian Anda ke akaun yang tertera di skrin depan Anda masing-masing. Bagi setiap pemberian, Anda haruslah kirimkan resit Anda kepada gembala sidang masing-masing bagi tujuan rekod gereja. Pengumuman kedua adalah berkaitan dengan ibadah online sekolah minggu. Ibadah online sekolah minggu berjalan seperti biasa, yaitu pada pukul 11.30 pagi. Mari kita galakkan anak-anak untuk mengikuti ibadah ini agar mereka lebih bertumbuh dan lebih diberkati. Dan pengumuman terakhir adalah mengenai jaringan doa, gembala, dan pemimpin dijalankan seperti biasa. Anda boleh rujuk kepada gembala sidang masing-masing. Haleluya. Sekian saja pengumuman pada pagi ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita, kita siapkan minda kita. Mari kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor John Anthony. Haleluya. Shalom saudara dan saudari, para gembala, pemimpin dan jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam kebaktian minggu online pada pagi ini. Halo, apa kabar Anda semua yang ada di rumah atau di mana jua Anda berada pada ketika ini sedang mengikuti kebaktian minggu online ini? Semoga Anda semua sehat-sehat saja, baik tubuh, jiwa, dan rohmu. Meskipun kita berdepan dengan bermacam-macam cabaran hidup, lebih-lebih lagi dengan cabaran pandemik COVID-19 yang saban hari semakin bertambah-tambah pula kesnya. Dan begitu mengesan banyak orang di seluruh dunia ini. Namun pun demikian, marilah kita tetap kuat dan menaruhkan segala harapan kita hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus saja. Amin, saudara-saudari. Haleluya, puji Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Sekali lagi kami dapat berkesempatan bersama di dalam kebaktian minggu online ini. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati setiap yang terlibat dan segala usaha yang mereka telah perbuat demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberkati semua anak-anak Tuhan. Terutama sekali di saat-saat di mana kami tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan seperti biasa berhubung karena pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi dan alami, dan sedang mematuhi SOP yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Tuhan, berkatilah ibadah kami, puji sembah maupun penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, biar ini akan mudah didengar, mudah difahami, dan sangat memberkati. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang bertema jejak Tuhan di bumi ini. Sekali lagi, jejak Tuhan di bumi ini. Firman Tuhan saya ambil atau petik daripada kitab Mika pasal 1 ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-7. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Merosit, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yahuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempat-Nya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luruhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel.
Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yahuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan dan segala upah sundarnya akan dibakar dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundar dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundar. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, saya suka menanyakan 2-3 soalan ini. Pernahkah Anda terfikir bahwa munculnya pandemi COVID-19 di zaman kita ini adalah karena apa dan siapa? Apakah karena dosa-dosa manusia di dunia ini? Apakah karena angkara si jahat, si iblis? Apakah karena penggenapan firman Tuhan? Dan apakah karena Tuhan mau berjejak di bumi ini? Jika karena Tuhan mau berjejak di bumi ini, apakah ada faktanya? Jika Tuhan mau berjejak di bumi ini, apakah Anda sudah bersedia bertemu dengan Dia? Mari kita semak dan pelajari topik ini bersama. Sebelum itu, marilah saya bagi sedikit gambaran latar belakang mengenai Nabi Mika. Nabi Mika berasal dari kota kecil Merosit. Dalam Galatia pasal 1 ayat 14, boleh kita bacakan nanti, di bagian selatan Yehuda. Suatu wilayah pertanian yang subur, sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Seperti Amos, Mika berasal dari daerah pedesaan. Mungkin dari keluarga yang sederhana. Sedangkan Yesaya, rekannya di Yerusalem, bernubuat kepada raja dan tentang situasi internasional. Mika adalah nabi pendesaan yang mengutuk para pemimpin Yahuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang tidak jujur dan hakim-hakim yang kena suap. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala, dan mengingatkan akan dampak yang berat jikalau umat itu dan pemimpinnya terus bersikeras melakukan kejahatan. Ia melamarkan kejatuhan Israel dan ibu kota Samaria, dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya, Yerusalem. Pelayanan kenabian Mika terjadi pada masa pemerintahan 3 raja Yehuda, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hezekiah. Demikianlah sedikit gambaran latar belakang mengenai Nabi Mika. Pelayanan Nabi Mika sangat-sangat indah sekali, sangat-sangat setia dan mengasihi kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi yang kita telah perkenalkan adalah jejak Tuhan di bumi ini. Dan kita telah memetik atau membaca ayat-ayat firman sebentar tadi. Namun ayat kunci yang sangat penting sekali yang kita ingin teliti perhati di sini adalah di Mika 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjajak di atas bukit-bukit bumi. Wah, inilah firman Tuhan yang sangat indah sekali. Nah, di dalam perkongsian ini, saudara dan saudariku, saya ada 2 hal saja yang ingin dibicarakan. Yang pertama adalah
Tuhan berjajak di bumi karena kota Samaria dan Yerusalem. Kita membaca tadi di dalam Mika 1 ayat yang kedua dan ketiga. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjajak di atas bukit-bukit bumi. Kenapakah Tuhan keluar daripada tempatnya? Di manakah tempatnya itu? Baitnya, di manakah baitnya itu? Baitnya itu adalah di sorga, di atas sana. Saya teringat ada firman Tuhan di dalam Mazmur 53 di sana ayat 3-4 begitu, di mana firman Tuhan berkata, Allah yang di atas yaitu di sorga melihat ke bawah, melihat umat Tuhan, melihat anak-anaknya yang ada di bumi ini, apakah mereka berakar budi, apakah mereka itu mencari Tuhan. Demikianlah saudara dan saudariku, Tuhan itu berjajak di bumi karena kota Samaria dan Yerusalem. Samaria adalah ibu kota Israel dan Yerusalem ibu kota Yehuda. Keduanya mewakili bangsa murtad yang akan dihukum oleh Allah. Kenapakah dua kota ini, Samaria dan Yerusalem, Tuhan mau menghukum? Karena bangsa yang ada di sana, mereka hidup di dalam bangsa ini dihukum karena dosa-dosa mereka, khususnya penyembahan berhala di ayat yang ke-7. Kedusilaan, kejahatan dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Dosa-dosa yang mereka lakukan lazim dilakukan di ibu kota, merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa ini. Itulah sebabnya saudara dan saudariku, Samaria dikatakan akan menjadi timbunan puing. Sesungguhnya Tuhan sebelum mau membiarkan ini terjadi kepada Samaria, Ia sudah bernubuat. Dia sudah bernubuat melalui Mika, supaya dengan nubuatan itu akan mengingatkan orang-orang yang ada di sana supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tidak pedulikan apa yang dinyatakan oleh Mika. Maka tidak lama daripada itu, maka tergenapilah apa yang dinubuatkan itu. Maka pasukan Asyur datang memusnahkan kota ini. Dan apakah yang terjadi selepas itu? Tentunya Samaria mengalami kejatuhan. Mika menangisi kejatuhan Samaria. Mika berkeluh kesah dan meletap. Hatinya hancur karena mereka menolak Allah sehingga harus dihukum. Mereka tidak mengindahkan. Mereka tidak mendengar. Mereka menolak firman Tuhan. Bahkan mereka tidak bersedia untuk mematuhi atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan mereka hidup melakukan dosa yang sangat keji, sangat menyakitkan Tuhan. Apakah kita menyesal dan sedih bila orang terus berdosa terhadap Allah dan sedang menuju kepada kebinasan dan kemunusaan bagi diri mereka? Apa yang kita lihat yang berlaku di Samaria ini, boleh kita lihat juga pada zaman ini, di mana mereka hidup dalam dosa. Dan yang sangat menyakitkan lagi adalah bila mereka itu adalah yang sudah mengenal Tuhan. Dia itu sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan. Kalau di gereja mereka melakukan perkara-perkara yang rohani. Inilah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Pada ketika itu, mereka memberi korban, mereka menyembah Tuhan, mereka memberi persepuluhan, tapi mereka tetap melakukan dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan dosa yang dilakukan oleh Samaria ini sangatlah hebat sekali, sehingga ia telah menjelar ke Yehuda. Yehuda juga bersalah karena pelanggaran dan pemberontakan terhadap Allah.
Jadi Mika menghimbau beberapa kota yang tertentu di Yahuda untuk meratapi kebinasaan yang telah menimpa mereka. Nubuat Mika digenapi ketika Sennacherib merebut kota-kota yang berkubuh di negeri Yahuda di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13. Menurut catatan Asyur, Sennacherib merebut 46 kota. Wah, begitu banyak sekali. Bayangkan saudara kalau itu berlaku di Sabah. Di Sabah ini berapa banyak kota atau pekan. Dan bagaimana kalau banyak orang Kristen yang ada di kota-kota di Sabah ini. Tiba-tiba ada keagamaan baru datang menyebarkan ajaran mereka. Dan akibat daripada itu mereka menjadi percaya dan mengikut. Wah, begitu sedih sekali saudara dan saudariku. Apakah kita tutup mata? Apakah kita diam saja? Sudah tentu kita akan bertindak. Bagaimana kalau di kampung kita ada yang seperti begitu? Di persekitaran kita, bagaimana kalau di kalangan keluarga kita? Saya teringat ada firman Tuhan mengatakan di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanakah kita boleh berdiam saja untuk melihat mereka yang hidup sedemikian? Tentunya kita perlu bertindak. Boleh jadi berdoa ataupun kita bertindak untuk coba menyadarkan mereka. Jadi ini adalah tanggung jawab dan peranan kita. Tuhan sudah meletakkan itu kepada kita, beban dan tanggung jawab itu untuk melayani mereka yang ada di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang berlaku kepada Mika. Kepada Mika ini, dia begitu menyadari akan keperluan untuk melayani mereka yang hidup sedemikian rupa. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Allah berjajak di bumi ketika itu karena pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Samaria dan Yerusalem. Kita akan dapat melihat juga yang lebih jelas mengenai kejadian itu, yaitu di dalam Amos. Ya, kita akan lihat di Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga 13. Ya, firman Tuhan berkata, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang difikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang akan berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Di zaman ataupun di dalam zaman Amos, ya, pelayanan Amos, ya. Amos ini di mana Yahuda dan Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka juga akan mengalami hukuman karena dosa-dosa mereka. Dosa Yahuda berpusat pada penolakan hukum Allah dan ketidaksetiaan mereka untuk mematuhi ketetapannya. Mereka telah tersesat ke dalam penyembahan berhala, yaitu dengan penyembahan Allah-Allah palsu yang lain. Umat
Allah selalu berdepan dengan pencobaan untuk disesatkan oleh kebiasaan dan kepercayaan masyarakat di sekitar. Itulah kejahatannya Yahuda. Begitu juga dengan perbuatan jahat Israel. Setelah menegur dosa tetangga Israel, Amos ini kini mencapai puncaknya dan mengarahkan perhatian kepada dosa-dosa dan hukuman yang akan menimpa Israel, kerajaan utara itu. Mereka tidak taat kepada firman Allah, tetapi malah menindas orang miskin, hidup mesum, dan mencemarkan penyembahan Allah. Di bahagian lain dijelaskan bahwa mereka menentang pelayanan nabi-nabi Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang melihat bagaimana keadaan di Israel, orang Israel pada ketika itu sangatlah tidak disenangkan. Sangatlah Tuhan itu melihat sebagai sesuatu yang sangat keji, sehingga Tuhan itu dikatakan turun dan berjajak di Samaria dan Yerusalem pada ketika itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengimbas balik pertanyaan di pendahuluan tadi. Apakah kita pernah terfikir kenapa COVID-19 muncul di zaman kita ini? Perkara yang kedua yang saya ingin kongsikan di sini adalah Tuhan berjejak di bumi di akhir zaman ini. Karena apa dan siapa? Di dalam Yakobus pasal yang kelima, dari ayat 7, 8, dan 9. Saya baca firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu ini. Mengimbas balik kejadian di masa yang lampau, di mana Tuhan pernah berjajak di bumi ini. Di dalam kejadian dinyatakan di mana setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, lalu Tuhan yang ada pada ketika itu memberkati Adam dan Hawa. Juga di dalam kita juga mendengar kejadian di mana pada waktu umat Israel mendirikan menara Babel, mereka begitu bersungguh-sungguh. Mereka mau membangun menara Babel sampai ke langit. Mereka satu bangsa, satu bahasa. Dan apabila Tuhan melihat, sungguhlah mereka itu sungguh-sungguh membangunnya. Dan membuatkan Tuhan itu turun, berjejak di bumi pada waktu itu. Dan mengacau bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat memahami sesama mereka. Dan akhirnya mereka itu terseraklah ke banyak tempat. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang mana Tuhan itu berjejak di bumi. Setiap kali ada perkara yang serius berlaku di bumi, Tuhan itu akan campur tangan. Firman Tuhan dalam Mikha tadi, ayat yang ketiga, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjajak di atas bukit-bukit bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada ketika ini kita sedang menghadapi cabaran yang amat kecil, yaitu pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia. Pernah juga kita mendengar ada kejadian sana sini, penyakit sana sini, tetapi ia berlaku hanya di negara itu, di beberapa tempat saja.
tetapi kali ini saudara dan saudariku berlaku di seluruh dunia. Di seluruh negara mengalami COVID-19. Sesuatu yang sangat serius untuk kita perhatikan. Apakah kemunculan COVID-19 ini saudara disebabkan oleh karena memang inilah yang dikatakan yang dinanti-nantikan sebagai kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Dan sebelum Tuhan itu datang, Tuhan perlu buat sesuatu untuk membuatkan dia itu adalah sungguh-sungguh nyata. Memang tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kehadiran Tuhan yang kedua kali, karena firman Tuhan katakan ia datang seperti pencuri. Tetapi saya percaya saudara dan saudariku, Tuhan pasti ada maksudnya dengan kemunculan COVID-19 yang sedang kita hadapi. Pada doa gabungan yang diadakan Kamis, saya diberikan bahan doa, dan bahan doa itu adalah berdoa untuk COVID-19 yang sedang berlaku di Sabah, yang semakin meningkat, kadang turun, kadang naik, kadang nombor 1, nombor 2, dan itu membuatkan begitu merisaukan. Apabila saya datang kepada Tuhan untuk sedikit waktu, lalu saya pun di dalam waktu itu berpikir apa yang perlu didoakan. Jadi tahun lalu lagi kita pun sudah mendoakan untuk minta supaya COVID-19 dihentikan, tapi tidak juga dihenti-hentikan. Tetapi tiba-tiba datang suatu suasana yang mana bersyukur saja. Bersyukur saja apa yang sedang berlaku di Sabah. Bersyukur saja apa yang sedang berlaku di Malaysia. Karena walaupun COVID itu kedengarannya begitu mencabar sekali, sudah banyak yang sudah mengalami masalah, ya. Ada yang sudah meninggal pun. Tetapi saudara dan saudariku, berapakah di antara kita yang menyadari bahwa banyak juga perkara-perkara yang baik yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Nah, dengan adanya COVID, maka apa yang berlaku, boleh jadi orang yang ada di Sabah ini akan mulai bersedia, siap siaga. Dan terutama sekali kepada hamba-hamba Tuhan, pemimpin, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pastinya Tuhan akan buat adjust kepada kita supaya kita itu tetap siap siaga ataupun kita tetap bersama dengan Tuhan. Takut nanti dalam saat-saat kita berhadapan dengan keadaan ini, kita tidak menyadari bahwa kita hidup bertentangan dengan Tuhan. Mari saudara dan saudariku, di saat-saat kita menghadapi sukar ini, kita tetap bersabar dan kita tetap tekun. Seperti mana Yakobus membicarakan firman ini, di mana Yakobus berbicara tentang kedatangan Kristus seperti sudah dekat. Ya, begitu sudah dekat sekali. Kristus akan datang sebagai hakim untuk menghukum yang jahat dan memberi pahala kepada yang benar dan membebaskan mereka dari penderitaan. Ayat yang ke-9. Kesabaran adalah sifat menanggung ketidakadilan, penderitaan, kesulitan, dan penganiayaan, sambil menyerahkan hidup kita kepada Allah dalam kepercayaan kepada Dia. Dia akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya itu. Amin, saudara. Haleluya. Motivasi yang dimana kita bersabar dan bertekun di dalam iman adalah kedatangan Tuhan yang sudah dekat di ayat yang ke-8. Kenapakah kita perlu bersabar? Kenapakah kita perlu bertekun ya di dalam iman kita di saat-saat kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Ada yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua ini kali ini adalah melalui dua fasa. Fasa pertama, Tuhan akan datang di awan menjemput orang yang layak untuk dijemput ke surga. Dan fasa yang kedua adalah Tuhan akan turun berjajak di bumi atau menginjak tanah ini untuk membawa
hukuman kepada yang tidak sungguh-sungguh ataupun hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dia berdiri di ambang pintu. Ambang pintu artinya begitu dekat sekali waktunya yang dimaksudkan di sini. Pintu itu mungkin terbuka, baru terbuka ya pada esok hari, lusa atau minggu depan atau tahun depan, tetapi dapat saja terbuka pada setiap saat. Tidak ada seorang yang tahu. Karena itu saudara dan saudariku, marilah kita bersiap siaga. Tuhan Allah mau berjajak di bumi ini, di zaman akhir ini. Karena fokus Tuhan adalah kepada umat-umatnya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Tuhan sudah meletakkan beban dan tanggung jawab kepada saya dan saudara untuk melayani umat-umat, melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Haleluya. Oh haleluya, kita tetap bersabar, kita tetap bertekun supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara dan saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan kesimpulan di dalam perkongsian firman Tuhan ini. Mari pastinya saudara dan saudariku, banyak yang kita telah pelajari ya daripada hamba Tuhan, nabi Tuhan yaitu Mikah. Bagaimana dia hidup, bagaimana hatinya terhadap keadaan sekitar yang hidup tidak benar di mata Tuhan, dan bagaimana ia bertindak untuk menjadi alat Tuhan. Marilah kita contohi kehidupan Nabi Mikah di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berperanan, marilah kita bertanggung jawab terhadap keadaan hidup orang yang ada di persekitaran kita, yang mana hidupnya tidak benar bagi Tuhan. Marilah kita bersedia menghadapi kedatangan Tuhan di bumi ini, seperti mana firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan di dalam Mika 1 ayat 3, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjajak di atas bukit-bukit di bumi ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saudariku, sekian penyampaian firman Tuhan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,